Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah virtual kita setiap hari Rabu bersama keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing. Dan kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa pembukaan ibadah sore hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 8. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
Selamat sore, menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga sabda firman-Mu boleh kami mengerti dan pahami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, untuk membaca dan mendengarkan bacaan Alkitab. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan tentang kasih Tuhan bagi umat-Nya, khususnya Israel, digambarkan seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, sehingga itulah yang diungkapkan kalau kita membaca ayat sebelumnya di dalam pasal 11 kitab Hosea ini ayat 1 sampai dengan yang keempat. Tuhan menyebut umat Israel seperti anak-anaknya waktu masih muda, ya. Dan mereka yang dipanggil sebagai anak-anaknya itu yang telah dipilih menjadi miliknya, namun mereka tidak mau mendengarkan terhadap Allah, ya. Dan oleh karena itu Tuhan yang telah menjadi bapa mereka, yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan, ya, oleh Tuhan kepada umat Israel, Tuhan menjadi marah. Nah, Bapak Ibu, sering kita juga memperhatikan di tengah-tengah keluarga, kadang-kadang ketika orang tua menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya, ada anak-anaknya yang dengan taat, ya, mengikuti ataupun juga mendengarkan seruan orang tuanya, tetapi kadang-kadang juga ada yang tidak mau mendengarkan dan menganggap itu sesuatu yang remeh. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka menganggap tidak berarti apa yang disampaikan Tuhan bagi mereka melalui sabda, melalui firman-Nya, sehingga mereka lebih mendengarkan kepada ilah-ilah yang lain, yaitu para Baal, dikatakan di situ. Nah, sehingga bisa dikatakan mereka sudah membelakangi Tuhan, ya.
Mereka mau menjauhi Tuhan. Mereka tidak mendengarkan apa yang menjadi seruan Tuhan, tetapi mau taat dan mengikuti apa yang diinginkan oleh ilah-ilah yang lain. Nah, sehingga Tuhan mengingatkan mereka. Tuhan memberikan sebuah teguran, peringatan, yaitu dengan ungkapan yang disebutkan di dalam ayat kelima, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Nah, kita ingat bahwa umat Israel pernah menjadi budak di Mesir, ya, sehingga kemudian dibebaskan oleh Tuhan, ya, dan dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Nah, kini mereka yang juga telah tidak taat lagi kepada Tuhan, Tuhan ingin menghukum mereka. Tetapi katakan di sini bukan Mesir lagi tentunya. Mesir hanya mengingatkan suatu waktu dan masa di mana umat Israel pernah dihukum oleh Tuhan di Mesir itu. Dan hukuman Tuhan yang akan menimpa mereka di mana? Nah, dikatakan di situ, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Berarti orang-orang Asyur yang akan menguasai mereka. Bangsa Asyur yang akan menindas mereka kemudian. Karena apa? Karena mereka menolak untuk bertobat. Ya. Mereka menolak untuk mendengarkan apa yang menjadi peringatan dan seruan Tuhan bagi umat Israel. Masih mereka tetap menyembah kepada berhala. Masih tetap mereka melakukan perbuatan-perbuatan dan sikap yang tidak mentaati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berarti di sini sebenarnya Tuhan mengendaki umat Israel untuk bertobat. Bertobat dari sikap perilakunya yang lama dan mau berbalik. Ya, percaya kepada Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobat atau pertobatan, ya, itu istilah yang ambil juga dari bahasa Yunani metanoio, yang artinya tadi pertobatan, ya, yaitu seorang yang berbalik, ya, dari sikap dan perilaku yang buruk dan kemudian berubah menjadi perilaku yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, perubahan, ya, pertobatan itu disertai dengan penyesalan. Ya. Penyesalan, perubahan pikiran mereka, penyesalan, dan kemudian juga perubahan sikap dan perilakunya. Nah, itulah artinya pertobatan. Pertobatan melakukan sesuatu yang berbeda 180 derajat dari apa yang dilakukan sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang mungkin sering kita mendengarkan ketika ada orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dilakukan, ya, yang mungkin bagi setiap anak-anaknya dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Mereka lebih suka untuk melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan dirinya daripada mungkin belajar, daripada mengikuti petunjuk-petunjuk yang baik, ya, dari setiap orang tua. Nah, inilah artinya gambaran umat Israel seperti anak-anak yang tidak lagi mendengarkan terhadap orang tua, dan kemudian Tuhan ingin menghukumnya. Nah, demikian juga kadang-kadang orang tua ketika anaknya sudah tidak mau mendengarkan lagi, ya, daripada nanti akan menghadapi kesulitan di akhir
kehidupannya atau di dalam masa-masa mendatang, lebih baik sekarang dia harus menderita, ya, mengalami kesulitan, tetapi itu untuk membangun dirinya menjadi anak yang kuat, anak yang patuh, yang taat, yang baik, yang mampu untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu dan bertanggung jawab. Dan itulah yang telah dilakukan Tuhan kepada umat Israel. Nah, itulah artinya ketika mereka tidak mau bertobat, maka Tuhan menghukumnya. Nah, ini terjadi ketika pada masa pemerintahan raja-raja Israel yang pada awalnya mereka menyembah kepada berhala, ya, tidak taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan melalui kehadiran dan kedatangan kerajaan Asyur untuk menguasai bangsa Israel, dan disitulah Tuhan menghukum mereka. Nah, kalau kita perhatikan, Hosea ini sendiri hidup pada masa atau zaman beberapa raja yang ada di Israel, ya, dan juga khususnya juga yang raja-raja yang di Yehuda, ya, ada beberapa raja Yehuda yang pada saat itu sejaman dengan masa Hosea, ya. Misalnya disebutkan di dalam Hosea pasal 1 ayat 1, ya. Ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, ya, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja Yehuda. Ada 4 raja Yehuda pada saat itu. Dan kemudian kalau di Israel sendiri pada zaman Yerobeam bin Yoas. Nah, memang pada masa Yerobeam ini bangsa Israel mengalami masa yang bisa dikatakan ya kemakmuran, tetapi hidup mereka dijalani dengan sikap hidup dan perilaku yang tidak benar. Ada penindasan, ada ketidakadilan, ya, ada penyembahan berhala, kekejaman, banyak penderitaan yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu Tuhan melihat semuanya itu harus diakhiri. Tuhan sudah mengingatkan agar mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Dan akhirnya Tuhan turun tangan dengan tangannya yang bisa dikatakan yang keras untuk menghukum mereka agar mereka sadar. Nah, ini kadang-kadang orang tua juga kalau anaknya kurang mau mendengar apa yang disuruh orang tua, sering mungkin menjewer, mungkin memukulnya, ya, supaya mereka mendengar. Bahkan kadang-kadang dihukum, ditaruh di dalam kamar, ditutup dan sebagainya. Nah, supaya mengingat bahwa Tuhan itu melalui orang tua adalah alat Tuhan untuk membimbing dan mendewasakan mereka untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, setelah itu artinya mereka harus menyesal. Ya, jadi katakan kamu menyesal nggak? Nah, mungkin pada saat itu ketika dalam kondisi seperti itu menyesal, tapi kadang-kadang diulangi lagi. Nah, terus nanti dihukum lagi. Nah, terus kemudian menyesal lagi. Nah, Tuhan mengendaki anak-anaknya ketika sudah menyesal dan bertobat itu kemudian melakukan hal yang baik, meminta pertolongan Tuhan agar dia dipimpin dalam hidupnya menjadi anak-anak yang taat, menjadi orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, niscaya ketika kita tetap ada di jalan Tuhan, percaya dan setia atas apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka kita akan selalu dipimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika ada dalam pergumulan, Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk menghadapinya dan bahkan menyelesaikannya dengan baik. Dan itulah Allah yang disebut sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Nah, demikian juga bagi umat Israel. Sehingga ketika umat Israel mau bertobat, maka Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan akan menyelamatkan juga dari kekuasaan Asyur. Namun syaratnya harus bertobat, ya, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, itulah ketika orang tua demikian juga, ketika anak-anaknya yang tadinya memberontak ataupun juga tidak mau mendengarkan apa yang disuruh orang tua, kemudian mendapatkan hukuman. Namun ketika sudah menyesali, kemudian ingin memperbaiki setiap kelakuannya yang buruk menjadi baik, maka orang tua atau keluarga akan membimbingnya, mengarahkan
sehingga dia menemukan sebagai jati diri anak-anak Allah yang taat dan setia pada Tuhan untuk menjalankan hidupnya. Itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masa depannya nanti ketika hidup di tengah-tengah masyarakat bersama dengan orang lain. Ya. Dan ketika dia mampu menjaga dirinya menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan ketika mengalami pergumulan seperti Tuhan akan menopangnya selalu. Dia akan menjalani kehidupannya dalam ketekunan, ya, dalam proses baik belajarnya. Demikian juga ketika sudah berkarya dalam pekerjaannya, ketika hidup di masyarakat dalam tutur kata dan perbuatannya, maka semuanya itu akan menopang dirinya dalam keberhasilan hidupnya. Tetapi kalau dia hidup di dalam sikap dan perilaku yang tidak benar, ya, bahkan juga terhadap orang-orang lain, mungkin juga banyak orang yang tidak menyukainya, ya, dan orang mungkin menjauhinya. Nggak ada yang bisa bekerja sama dengan dirinya, dan akhirnya ya pastilah hidupnya berbeda dengan orang yang bisa melakukan sesuatu bersama dengan orang lain dengan baik, bahkan bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin di masa depan yang taat kepada Tuhan. Bukan hanya pemimpin-pemimpin yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan bahkan mungkin juga kelompoknya. Karena inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan, menjadikan setiap anak-anaknya, menjadikan setiap umatnya menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dengan kehendaknya, agar dunia ini tentu semakin diberkati oleh Tuhan, oleh setiap anak-anaknya yang taat dan setia kepada kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dari sebuah pengalaman hidup Nabi Hosea yang ditunjukkan di dalam firman-Mu pada saat ini, yang menggambarkan tentang relasi Tuhan dengan umatnya, yang digambarkan seperti orang tua dengan anak-anaknya. Seorang tua yang mengasihi anak-anaknya, yang ingin menopang dan menolongnya, menyelamatkannya, dan tetap setia meskipun dalam kehidupan anak-anak yang tidak setia
kepada Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, untuk mau menjadi anak-anak Tuhan juga yang dengar-dengaran dengan apa yang disampaikan oleh setiap orang tua, setiap guru, ataupun pimpinan-pimpinan kami yang ingin menjadikan setiap hal yang dikerjakan menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan karya bagi sesamanya. Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap keluarga ya Tuhan yang sedang juga menggumuli pergumulan bersama menghadapi dampak COVID-19. Namun Engkau menguatkan dan menopangnya sehingga mampu untuk melewatinya, mampu untuk menghadapinya, dan khususnya di rumah tangga mendampingi setiap anak-anaknya yang belajar di rumah. Demikian juga melakukan setiap aktivitas melalui karya-karya hidupnya yang tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami bersama ini, agar gereja-Mu mampu terus bisa melewati dan menghadapi semua tantangan dan pergumulan ini, dan memandang Yesus sebagai kepala gereja yang akan terus menopang dan juga menolongnya, sehingga mampu melewati dan juga menghadapinya dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan umat-Mu, mereka yang sedang menghadapi pergumulan sakit penyakit, mereka yang sedang dirawat baik di rumah sakit ataupun juga di rumah-rumah mereka. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan mereka, Tuhan menjamahnya dan Tuhan memulihkannya. Kami juga berdoa bagi pergumulan setiap orang tua di dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya. Berikanlah kesabaran dan ketekunan, meskipun ada kelemahan-kelemahan di dalam diri anak-anak-Mu ataupun juga setiap orang tua dalam mendampingi. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat bagi setiap keluarga, agar dalam nama Tuhan Yesus setiap keluarga mampu untuk melakukan yang terbaik bagi setiap generasi muda, bagi anak-anaknya. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap orang tua atau keluarga yang menggumuli atas pekerjaan-pekerjaan yang sedang dijalaninya, ketika harus kehilangan pekerjaan, ketika harus menunda akan setiap tugas-tugas pekerjaan, dan juga berdampak di dalam kehidupan ekonominya. Tuhan kiranya berikan tetap semangat, berikan tetap kekuatan, dan juga Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap keluarga untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tengah-tengah kondisi yang ada pada saat ini, ketika melaksanakan tugas panggilannya dalam ibadah maupun juga dalam kegiatan aktivitasnya. Tuhan menopang dan Tuhan juga memberkatinya. Bapak, terima kasih bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat maupun juga di daerah, khususnya di kota Banyuwangi ini. Tuhan berkati para pemimpin kami untuk menopang dan memberikan hikmat bagi mereka di dalam memimpin, dan memberikan kepada mereka berkat-berkat untuk dapat mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, maupun juga setiap rancangan yang ingin diwujudkan. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap proses yang ada di daerah-daerah yang sedang mempersiapkan bagi pilkada-pilkada yang ada di daerah. Tuhan memberkati ya Tuhan, baik setiap tim-tim di dalam melaksanakan pemilihan. Tuhan kiranya campur tangan, sehingga ya Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi di setiap daerah-daerah ataupun kota yang sedang mempersiapkan pemilihan untuk pemimpin-pemimpinnya. Dan kami percaya Tuhan mempersiapkan pemimpin yang terbaik untuk setiap kota-kota, untuk setiap daerah,
agar mereka mampu membawa kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia ini di dalam kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, dan juga tentunya yang taat kepada Tuhan di tengah-tengah karya hidup mereka masing-masing. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hal yang ingin diwujudkan kami, mungkin di tengah-tengah tugas-tugas di masyarakat maupun juga di dalam keluarga, dan kami percayakan Tuhan yang terus akan menopang dan memberikan kekuatan daripadanya. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk aparat keamanan baik TNI maupun Polri, maupun juga pekerja-pekerja medis yang ada di rumah sakit ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada di dalam melayani kesehatan bagi masyarakat. Tuhan memberkati mereka, dan kami percayakan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atas setiap karyanya, maka setiap hal yang dilakukan akan menjadi berkat bagi kehidupan ini. Bapa, inilah yang menjadi seruan doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa, melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pada
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap karya dan kehidupan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 222, bait pertama, ketiga, dan keempat. Mari kita bangkit berdiri dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya.